Anda kembali menyaksikan Bedah Politik yang tayang di kanal YouTube SMRC TV setiap minggu. Kali ini kita akan membahas tentang koalisi Partai Kebangkitan Bangsa dan Gerindra, dan kita akan membahasnya kembali dengan Profesor Saiful Mujani. Pak Saiful, kita menyaksikan belakangan ini ada pembicaraan yang cukup intens ya di media tentang kemungkinan koalisi antara PKB dan Gerindra. Dan kita juga saksikan bahwa mereka, kedua partai ini sama-sama ke KPU. Mungkin itu secara simbolis menunjukkan bahwa mereka ingin berkoalisi. Tetapi pertanyaannya adalah, koalisi ini sebetulnya agak aneh karena kita saksikan dalam 2 kali pemilu, sebetulnya dua partai ini tidak bersama-sama ya. Sebelumnya bahkan. Jadi, nah kita akan membahas sebetulnya bagaimana peluang partai ini untuk berkoalisi, terutama kita lihat dari sisi pemilih kedua partai. Apakah koalisi ini diinginkan oleh pemilih mereka atau ini merupakan keinginan dari elit mereka sendiri? Oke, terima kasih. Jadi kalau kita lihat set ke belakang ya, Pak Prabowo itu berupaya untuk menjadi presiden, dimulai dari menjadi wakil presiden, calon wakil presiden 2009 waktu itu, wakil nomor satunya Ibu Mega ya. Itu dimulai dari situ. 2004 dulu pernah ikut konvensi Golkar untuk jadi calon presiden tapi tidak berhasil. 2009 setelah mendirikan partai sendiri, Partai Gerindra, dia menjadi calon wakil Ibu Mega waktu itu. Ya. Dan dari sana 2009 itu ketika calon, PKB tidak mendukung itu. PKB bersama Pak SBY waktu itu. Kemudian 2014 Pak Prabowo menjadi calon presiden. Ya. PKB juga tidak berkoalisi dengan partai-partai yang mencalonkan Pak Prabowo, tapi mendukung Pak Jokowi. Ya. Terus kemudian 2009 kemarin juga sama, konsisten mendukung Pak Jokowi, kira-kira begitu, tidak mendukung Pak Prabowo. Jadi tidak ada presidennya sebetulnya koalisi antara PKB sama Gerindra itu. Tapi kan politik bisa aja terjadi dengan berbagai pertimbangan tentu saja kan. Koalisi itu kan kalau mau disederhanakan, yang menentukan tuh 2 model penentuan koalisi kalau mau disederhanakan. Model pertama adalah model bottom up, mendengarkan aspirasi dari bawah, dari konstituen, dari pemilih atau dari kelompok-kelompok kepentingan yang dekat dengan partai. Dalam hal ini misalnya kalau PKB mungkin kelompok masyarakat yang besar dan penting bagi PKB adalah NU, Nahdlatul Ulama. Kita nggak bisa membayangkan PKB tanpa NU, kan begitu. Jadi kalau NU itu bisa manifestasi politiknya dalam berbagai bentuk partai politik, tapi PKB itu artinya apa? NU bisa ada di berbagai partai. Salah satunya di PKB gitu. Ya. Tapi tidak sebaliknya bahwa orang PKB bisa ada di berbagai ormas yang lain, tidak gitu loh. Oleh karena itu ada hubungan yang sangat khusus PKB dengan NU ini. Oleh karena itu juga harus diperhitungkan apakah ormas NU juga menghendaki koalisi itu, gitu ya. Kita belum mendengar opini atau pendapat dari tokoh-tokoh NU sendiri, walaupun NU sendiri kan tidak resminya tidak berpolitik gitu ya, tapi kan politiknya tanpa lembaga, kan semuanya politisi semua isinya itu, kan kita tahu gitu ya. Jadi bagaimana Kiai Ma'ruf Amin yang Kiai gitu ya di ini, tapi akhirnya dia juga mau kok di ini dulu ya, jadi wakil presiden dan jadi gitu ya. Kayak Hasyim Muzadi juga sama gitu ya, Gus Dur, kurang apa gitu ya. Jadi itu walaupun NU tidak berpolitik, tapi sesungguhnya ya itu politik itu nggak bisa dipisahkan lah dari kehidupan orang-orang NU gitu loh. Nah,
Jadi kita lihat mestinya ini kan penting gitu ya, koalisi, kalau mau disebut koalisi ini kan baru upaya, kita belum resminya kan dilihat nanti apakah betul misalnya Pak Prabowo sama Caimin misalnya berpasangan atau tidak. Itu kan ini baru satu langkah gitu loh. Nah itu satu, kalau kita menggunakan model bottom up gitu ya, atau model demand side gitu ya. Jadi aspirasi pasar, konsumen politik dalam hal ini. Konsumen politik itu ya pemilih gitu ya. Dengerin pemilih ini sebagai konsumen kan gitu loh. Inginnya Prabowo atau yang lain kan kira-kira begitu. Nah, itu kalau kita bicara model demand side atau model bottom up. Tapi kan bisa juga itu top down, ya kan? Supply side gitu ya. Jadi kebutuhan masyarakat diciptakan oleh elit kan gitu loh. Oke, elit kamu makan jagung aja deh, jangan makan nasi gitu kan. Gitu. Nah, apakah akan laku model kayak gitu? Dites, dicoba aja. Mungkin sekarang ini Caimin gitu ya dan Prabowo sedang mencoba mengetes ombak gitu ya, tes pemilih. Kalau kita tawarkan model ini, kira-kira responnya seperti apa? Kalau model pendekatan ilmiah itu simpel aja, lakukanlah itu, kita tes, gitu ya. Ya banyak kok lembaga-lembaga survei gitu ya. Nah, akan kelihatan nanti setelah menyatakan kita akan berkoalisi. Nanti kalau reaksinya ternyata pasar negatif, ya batalin aja gitu ya. Kecenderungannya selama ini bagaimana? Supply side atau demand side itu lebih bekerja mana? Saya melihat kecenderungannya pada demand side, gitu ya. Jadi keputusan elit dipengaruhi oleh bagaimana konstituen. Ya itu cukup demokratik, mendengarkan aspirasi. Kita bayangkan kalau top down atau supply side modelnya, Ibu Mega yang jadi calon 2014 dulu, ya kan? Kenyataannya enggak, Ibu Mega menahan keinginannya, Pak Jokowi dipersilahkan because pemilih arus publik minta Pak Jokowi gitu, bukan Ibu Mega mintanya, nurut gitu loh. Nah itu namanya demand side gitu ya. Jadi bottom up. Nah demikian dia di 2019 Pak Jokowi sudah semakin mulus kan, maju lagi walaupun dia bukan sebagai orang yang menentukan di partai. Yang menentukan di partai PDI Perjuangan kan hanya Ibu Mega, pada dasarnya begitu. Nah di pihak Prabowo juga, pihak Gerindra dalam hal ini 2014 dulu itu kan juga sama lebih demand side daripada ini ya. Kan waktu itu yang kuat itu Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Kalau nggak mendukung Pak Jokowi ya Pak Prabowo, nggak ada jalan lain kan. Apalagi selisihnya kan tidak terlalu jauh. Jadi peluang itu ada. Oleh karena itu Golkar, partai yang lebih besar dari Gerindra waktu itu, nggak nyalonin diri. Karena apa? Karena Pak Ical ketuanya waktu itu tingkat penerimaannya di masyarakat, demand masyarakat terhadap Pak Ical itu lebih rendah ketimbang terhadap Prabowo. Dan Pak Ical sebagai orang yang santai ya wes gitu loh. Oke, silahkan Hatta maju mendampingi gitu ya. Dan Prabowo nomor satunya, Hatta Rajasa jadi nomor 2. Kira-kira kayak gitu. Nah, jadi sejauh ini politik kita tuh lebih pola demand side. Nah, sekarang ini kehadiran manuver yang dilakukan Caimin dan Prabowo itu ini menunjukkan pola yang berbeda. Karena apa? Karena kita melihat bahwa misalnya di data survei terakhir kita bulan Mei itu ya, itu kita lihat bahwa pemilih PKB itu kalau calonnya ada 3 ini simulasi kita ya, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Pemilih PKB itu inginnya siapa? Paling banyak inginnya Ganjar 40,7. Yang ingin Prabowo itu separuh dari itu, 22%, kan begitu. Nah, artinya apa? Manuver Caimin dengan Prabowo ini tidak mencerminkan demand side, ya kan gitu loh. Tidak bottom up, gitu loh. Ini Caimin dengan Prabowo ini akan merubah pola. Ingin menciptakan satu model baru gitu loh untuk ini. Apakah itu bisa gambling, ya bisa juga mungkin ada kalkulasi yang lain, bisa jadi kan bisa jadi
Politik itu hitungannya bukan hanya kemenangan secara elektoral. Misalnya Caimin mungkin hitungannya bukan apakah Prabowo jadi presiden dan dia jadi wakilnya, itu betul-betul sukses terpilih gitu ya. Mungkin ada pertimbangan yang lain. Misalnya Caimin ya jadi wakil presiden, calon wakil presiden. Yang dalam sejarahnya nggak pernah gitu ya. Ya kan? Dan itu kan satu langkah politik tersendiri, punya nilai sendiri. Dan mungkin itu juga akan membantu mobilisasi terhadap partai. Jadi harapannya kan mungkin ke sana. Seperti juga halnya yang selama ini saya pahami dan tangkap Pak Prabowo. Pak Prabowo udah 2 kali gitu ya, tapi mau maju lagi kayak begitu karena desakan dari kader-kader Gerindra agar Pak Prabowo nyalon. Ya, karena apa? Karena Pak Prabowo itu sebagai punya kekuatan magnet menarik pemilih sebagai tokoh. Kalau tidak nyalon jadi calon presiden, jadi apa modal Gerindra ini? Apa yang dijual oleh Gerindra? Kira-kira gitu. Jadi targetnya bukan Pak Prabowo jadi presiden, tapi at least Gerindra itu suaranya cukup bagus dan mengamankan para politisi Gerindra. Mungkin itu harapan minimal. Syukur-syukur kalau Pak Prabowo terpilih jadi presiden kan gitu. Caimin juga mungkin begitu. Jadi syukur-syukur kalau terpilih, tapi minimal saya jadi calon wakil presiden, punya kemampuan, mungkin punya logistik dibantu Pak Prabowo untuk mobilisasi pemilih, sehingga itu membantu PKB. Mungkin itu pertimbangannya gitu ya. Persoalannya mungkin agak beda antara Gerindra sama PKB. Kalau Gerindra mungkin mendukung Pak Prabowo karena konstituennya mendukung Pak Prabowo, tapi PKB agak beda di sini. Iya, betul. Mereka akan mendukung calon yang tidak didukung oleh konstituen. Iya, sementara ini memang pemilih PKB tidak mendukung Pak Prabowo, relatif ya, dibanding Ganjar dalam hal ini. Lebih mendukung Ganjar saya kira logis karena sosiologi Ganjar dan PKB itu dekat gitu ya. Sosiologi yang saya maksud adalah wilayah, dalam ini Jawa Timur dan Jawa Tengah itu basis utama daripada PKB, Jawa Timur terutama, dan juga Jawa Tengah, dan Ganjar adanya di situ. Jadi logis gitu ya kalau pemilih Ganjar dengan pemilih PKB itu berhimpitan. Tapi jangan lupa Caimin pernah juga melakukan tindakan sebelum ini yang menarik, yaitu dalam pilkada Jawa Tengah terakhir gitu ya. Waktu itu calonnya itu Ganjar berhadapan dengan Sudirman Said, yang wakilnya Mbak Fauzia, ya kan, gitu loh. Itu dari PKB, gitu loh. Kalah, gitu ya. Tapi Caimin melakukan itu. Artinya apa? Artinya dia punya pertimbangan lain dalam membentuk koalisi ini. Jadi dengan Gerindra pun bisa jadi ada pertimbangan-pertimbangan khusus tentang itu. Jadi kalaupun tidak jadi atau mungkin ada target lain. Ada target lain yang bisa dicapai lewat koalisi itu. Tidak hanya secara harfiah, koalisi capres dan wapresnya itu untuk menjadi pasangan presiden dan wakil presiden. Itu kan terlalu terlalu sederhana. Kita melihat makna di balik koalisi itu sendiri. Mungkin ada makna yang lain yang tidak terbuka ke publik dan itu logis juga gitu ya. Itu tadi mungkin ada insentif lain. Mungkin apakah itu bagi Gerindra, apakah itu bagi PKB sendiri. Jadi itu bisa terjadi. Tapi kita lihat kalau melihat dari dimensi Said yang paling logis ya tidak dengan Pak Prabowo. Tapi kan kalau katakan mendukung Ganjar kan belum tentu Caimin jadi calon wakil Ganjar. Itu kan itu tantangan sendiri. Jadi artinya apa kata Caimin, saya lama sekali ini berpolitik, tapi begini-begini saja, kira-kira begitu. Tapi kan itu semangat politik seperti itu hal yang normal kalangan para politisi. Pak Saiful, selain kita melihat dari demand side pemilih PKB, mungkin juga penting juga untuk kita lihat basis, kita melihat kecenderungan basis ormas yang selama ini dekat dengan PKB NU dalam hal ini. Oke, kita punya studi itu, Bung Saidiman ya. Kita lihat emang benar bahwa
di pemilu terakhir ya, dalam survei kita yang terakhir itu orang yang mengaku dirinya aktif di NU itu ada kurang lebih 10%. Nah, dari populasi ya nasional besar ngaku aktif, anggota aktif gitu loh ya kan. Besar sekali. Besar 10% itu. Terus kemudian yang anggota tapi tidak aktif 18%. Jadi kalau dijumlahkan semuanya itu sekitar 28%. Besar gitu ya. Ini anggota, bukan orang sentimen merasa dirinya sebagai orang NU atau bukan. Tapi ini anggota. Itu merasa dirinya anggota. Jadi lebih formal. Ada sekitar 28% di masyarakat. Nah, itu jauh lebih besar daripada suara yang diperoleh oleh PKB. Ya kan? Yang hanya 9%. Ya kan? PKB itu 9%, 10%, kira-kira kayak gitu. Zaman Gus Dur 12, sekian persen kan gitu. Itu artinya lebih banyak anggota NU yang daripada PKB gitu loh, ya kan? Nah, oleh karena itu kalau orang PKB tanya sama saya, bagaimana caranya meningkatkan suara PKB? Kalau saya sih simple, selalu bilang makin dekat intensif dengan NU. Tidak ada jalan lain. Itu yang paling alamiah gitu. Ceruknya memang di situ. Ceruknya di situ. Gitu. Ya. Jangan lari kemana-mana. Anda sendiri udah punya kebun yang sangat luas, tinggal dimaksimalkan gitu, digarap dengan baik. Gitu. Dia itu NU, kira-kira begitu. Nah, kita lihat di antara yang aktif itu dari orang NU itu 17,4% memilih PKB. Suara PKB kan cuma 9%. Nah, orang NU yang aktif itu 17,4%. Yang ke PKB. Itu kan 2 kali lipat, ya kan? Dari suara PKB sendiri memilih PKB. Jadi ada hubungan yang sangat signifikan antara PKB sama NU dalam hal ini. Anggota tapi tidak aktif itu berapa jumlahnya? Sama kurang lebih 17% juga. Yang mengatakan bukan anggota NU hanya 2,3 yang milih PKB. Jadi nggak bisa main-main PKB dengan NU itu gitu ya. Itu satu. Nah, kalau melihat ini, mestinya PKB tadi seperti saya katakan harus tanya NU. Saya mau koalisi dengan Gerindra dengan basis seperti ini, harus tanya tokoh NU. Kata tokoh NU, ya itu urusan sampean. Kita bukan partai politik, bisa saja ngomong begitu di publik, iya kan? Bisa begitu. Tapi di behind the scene, di belakang layar nggak begitu. Yakin saya itu. Jadi misalnya kayak siapa Gus Yahya gitu ya, mungkin dia bilang kita nggak berpolitik-politik kayak gitu. Iya, kalau ngomong terbuka, tapi di belakang iya bisa serius diomongin secara serius tentang ini. Beneran nih mau sama Prabowo, itu bisa bertanya begitu kan. Nah, itu bisa terjadi. Karena apa? Karena efek dari NU terhadap PKB ini sangat kuat. Jadi tidak bisa main-main soal ini. PKB pernah hampir hilang dalam sejarah dari pemilu 2009 digenjotin sama Demokrat. Jadi dari suaranya itu yang sekitar 10% tinggal 4,5%, hampir hilang gitu ya. Jadi kemudian pulih lagi pada 2014. Nah, kita lihat di sini bahwa NU itu punya hubungan yang sangat kuat dengan PKB, jadi tidak bisa mengabaikan unsur ini. Nah, kalau begitu pertanyaannya berikutnya adalah apakah orang NU menginginkan Ganjar atau Prabowo atau Anies? Ya kan, itu juga harus didengar kan gitu. Nah, kalau melihat itu, kita di data survei kita lihat yang aktif gitu ya, yang aktif, yang mengaku dirinya orang anggota aktif NU itu menginginkan Ganjar 37,8. Menginginkan Prabowo 35, oke, sedikit lebih besar ingin Ganjar yang aktif. Orang NU mengatakan dirinya anggota NU tapi tidak aktif, jauh sekali bedanya. Ingin Ganjar 49, ingin Prabowo 18,6. Setengah dari yang anggota tidak aktif ke Ganjar. Iya, jadi hampir gitu ya. Kan aktif itu kan totalnya hanya 10%. Yang tidak aktif ini jauh lebih besar, tapi punya identitas NU jelas gitu loh. Kalau sembahyang ya kunut gitu loh, ya kan? Misalnya sebagai contoh. Nah itu 18%, nah itu 50% ke Ganjar, sisanya dibagi antara Prabowo sama Anies gitu loh. Nah itu jadi basis PKB itu adalah NU, orang NU juga inginnya Ganjar, bukan Prabowo, bukan juga Anies gitu loh. Oleh karena itu
dasarnya apa koalisi ini dibuat? Alasannya adalah top down kalau begitu. Bukan karena alasan bottom up atau demand side di dalam model proses politik yang terjadi selama ini. Aspirasi elit kira-kira secara umum. Pertimbangan elit ya, pertimbangan yang elit. Kurang memperhatikan konstituen dan basis ormas pendukung utama PKB itu sendiri. Ya, baik PKB sendiri maupun NU sama-sama tidak menginginkan Prabowo secara umum untuk menjadi presiden. Itu artinya bahwa eksperimentasi ini bagaimana peluangnya, Pak Saiful? Apakah aspirasi elit ini bisa mengubah atau kemungkinan besarnya bisa mengubah atau bagaimana? Mengubah, tadi coba lihat ya, orang NU itu 50% inginnya Ganjar. Yang menginginkan Prabowo 19%. 50% dari orang NU itu tadi 28%. Jadi 14% ya, 50%-nya. 14% itu dari hampir 200 juta, itu kan. Jadi sekitar 30 juta. Gitu loh. Kamu harus merubah 30 juta orang. Gimana caranya? Berat gitu. sekali seperti itu. Kalau pakai hitungan-hitungan, tapi kadang-kadang politik kan nggak gitu. Gitu loh. Ya kan? Tapi kalau mau rasional itu harus dihitung. Ada 30 juta orang NU yang harus dirubah pikirannya, gitu loh. Itu. Oke. Ini menarik sekali. Jadi eksperimen koalisi antara PKB sama Gerindra ini ternyata punya tantangan yang cukup besar, terutama dari sisi konstituen. Dari demand side-nya tampaknya tidak ketemu, walaupun ya bisa saja dilakukan supply side, tapi ternyata kemungkinan besar berat untuk dilakukan untuk mengubah tadi sekitar 30 juta warga NU atau massa pemilih PKB. Saya kira pembahasan kita kali ini cukup sampai di sini. Kita akan ketemu kembali pada bedah politik pekan depan.